untuk share screen. Oke. Didoakan dan kita minta untuk menjadi pembahasan tema utama kita pada siang hari ini mengenai spiritisme dan okultisme. Banyak gereja-gereja sekalipun dan orang-orang yang mengaku memiliki Tuhan yang benar, tetapi tidak pernah mau meninggalkan paham yang disebut dengan spiritisme dan okultisme, yang sebenarnya ini sudah menjadi budaya hidup orang-orang yang hidup, yang kita tidak dapat pungkiri bahwa kita sendiri, bangsa Indonesia, negara kita, di luar bangsa Israel, kita memiliki pemahaman yang boleh kita kenal dengan bahasa pemahaman kekafiran. Kita punya paham-paham yang datang dari sumber-sumber spiritis. Dan pada sore hari ini, kita akan melihat sebenarnya apakah Alkitab atau firman Tuhan ini mendukung atas pemahaman ini, atau malah kita menjadi musuh Tuhan. Tapi di balik itu kita berkata bahwa kita menyembah Allah yang benar. Untuk itu sebelum kita datang kepada ayat-ayat pembahasan atau pembahasan kita pada siang hari ini, kembali saya undang kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Yesus, Juru Selamat kami, siapkanlah hati kami untuk-Mu. Bukakanlah pengertian, hikmat, akal budi, kebijaksanaan bagi kami ya Yesus. Berikan kami pengertian takut akan Tuhan. Pakailah hamba ini bungkus dengan bayang salib-Mu Tuhan, sehingga biarlah kemuliaan-Mu yang ditinggikan, dan hamba-Mu menjadi sama dengan debu. Kami semua di sini, umat-Mu, menyiapkan hati, pikiran, waktu, dan tempat ini untuk menghormati, memuliakan Engkau ya Yesus. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu saja, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Baik. Coba perhatikan, sebenarnya di Wahyu 12 ayat 7 ada satu peristiwa yang sudah terjadi dari sorga yang disebut dengan peperangan doktrin. Ini peperangan yang terjadi di sorga itu bukan peperangan angkat pedang, pakai senjata api, tidak ada seperti itu. Tapi peperangan yang terjadi di sorga adalah peperangan doktrin. Dan lihat hasil dari peperangan ini, dikatakan di sana bahwa naga itu melawan Mikael, dan dengan malaikat-malaikatnya, jadi dia membawa banyak pengikut, hebat sekali ini. Tapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Satu kali seorang anak kecil hari Sabat lalu dia bertanya, "Pendeta, kenapa harus di bumi dilempar? Kenapa dia harus di bumi dilempar? Jadi mengapa setan harus dilempar ke bumi? Karena hanya bumi yang menerima penyesatannya. Kalau bumi menolak penyesatan yang dilakukan melalui ular kepada Hawa, mungkin dia tidak ada di sini. Tetapi karena bumi menerima penyesatannya, dan inilah sistem Tuhan. Jangankan Tuhan, kita aja di manusia, orang yang menipu dan ditipu, artinya orang menjual barang hasil curian dan yang membeli barang hasil curian, dua-duanya itu bersalah. Ya kan? Orang yang menipu dan ditipu, dua-duanya itu di mata Tuhan itu bersalah. Jadi, demikian sistem yang dibuat, ketika manusia ditipu, dia artinya dia sudah menerima penipuan itu.
dan setan dibuang di sini. Dengan kata lain, bumi sekarang sudah menjadi sarang setan. Bumi menjadi sarang setan. Dan dia bekerja dengan geramnya yang dahsyat, karena dia tahu waktunya sudah singkat. Manusia, saudara dan saya, menjadi tempat di mana setan ingin menghancurkan kita. Di mana kita akan kalau boleh langsung dibinasakan, karena itu tujuan pribadinya. Jadi segala macam penipuan, penyesatan yang dia dapat lakukan, dia akan lakukan. Dan ingat, setan tidak akan pernah mengaku sebagai setan. Tidak akan pernah dia mengaku sebagai setan. Tidak ada seorang pencuri atau pembunuh mengaku sebagai pencuri atau pembunuh. Jadi bagaimana dia dapat bekerja dengan sukses jadi orang rohani? Sebagaimana dia datang kepada Hawa dalam bentuk yang sangat sempurna. Ular adalah binatang yang paling sempurna yang pernah diciptakan Tuhan. Dia ambil yang paling indah dan paling sempurna. Dia tidak mau ambil yang berwajah garam. Tidak mau dia. Sedangkan dia mau menggunakan manusia, dia mau pilih orang yang pintar, orang yang hebat, orang yang ganteng, orang yang cantik, orang yang memiliki daya tarik. Dia tidak mau ambil orang yang biasa-biasa. Setan tahu memilih, saudara. Demikian cara yang paling licik yang dia dapat lakukan untuk menipu umat-umat Tuhan. Untuk menipu umat-umat Tuhan. Perhatikan ada berapa banyak mereka itu pada waktu dilemparkan ke bumi. Di dalam Daniel pasal 7 ayat 10 memberikan satu informasi bahwa jumlah malaikat para tentara sorga ini ada berlaksa-laksa kali beribu-ribu. Jadi banyak sekali. Kalau dia beribu kali beribu-ribu itu sekitar ada mungkin 10 juta. Berlaksa itu 10.000, jadi 10.000 kali 10.000 ada sekitar 1 miliar. Jadi kalau dia beribu-ribu kali berlaksa-laksa, saya tidak dapat menghitungnya lagi. Banyak sekali jumlah mereka. Tidak dapat terhitung. Jadi coba kita bayangkan, dari sekian banyak penduduk sorga, para malaikat ini, sepertiga daripadanya ditarik setan. Itu bukan jumlah yang kecil. Jadi memang jumlahnya banyak sekali. Wahyu 12 ayat 4 itu sepertiga, dia katakan, dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Jadi saudara, kalau jumlah manusia hanya 8 miliar, terlalu sedikit dengan jumlah setan. Mereka lebih banyak. Mereka lebih banyak. Jadi saudara bayangkan kalau mereka buat satu penipuan yang terorganisir. Ingat, setan itu datang dari sorga. Malaikat yang pintar, yang berhikmat, akalnya baik, tetapi terbalik semua akalnya menjadi kejahatan semata-mata. Jadi bayangkan segala akal yang dapat mereka buat untuk penipuan yang boleh mereka buat bagi manusia. Saya baru 40 tahun. Apa arti saya? Mereka sudah hidup dari sorga yang di masa kekekalan ditambah 6.000 tahun di bumi. Apa yang mereka tidak dapat pelajari, yang mereka tidak pernah pelajari. Sedangkan Yesus sendiri pun dicobai dengan ayat-ayat firman. Bayangkan itu. Mau bilang setan itu takut Alkitab, jangankan dia bilang takut, dia saja baca Alkitab, saudara. Setan bukan tidak belajar Alkitab, dia baca itu. Makanya dia gunakan ayat-ayat Alkitab untuk menipu Tuhan. Waktu di zaman Yesus di padang gurun. Tapi kabar gembiranya dia katakan, maksudnya ini nih. Di Wahyu 12 ayat 12 dia lanjutkan dengan celaka kamu hai bumi laut karena iblis telah turun di tempatmu. Karena ia tahu waktunya singkat. Kabar gembiranya dalam Wahyu 12 ayat 10 dia bilang begini, aku mendengar suara yang nyaring di sorga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya. Jadi akhirnya kita memiliki satu penolong. Di mana kuasa setan tidak lagi mampu untuk dapat mengalahkan kita. Tetapi ingat, usahanya untuk tetap mengalahkan kita, tetap dia lakukan. Coba buka dalam kitab Lukas.
Dalam kitab Lukas juga di dalam ketika dia mencoba untuk menggoda Yesus, Lukas pasal 4, mulai dia berusaha menggoda Yesus tapi tidak mempan. Akhirnya dia kalah di padang gurun. Dan ingat di ayat 13, hanya Lukas yang catat ayat ini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, di ayat 13, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Lihat setan punya ciri sistem kerja. Dia kalau dia menang satu kali, dia cobai kita, saudara. Dia cobai James. Dan dia kalah. Dia tidak diam. Dia tunggu waktu yang baik untuk James supaya dapat dikalahkan. Jadi sepanjang hidup kita, kita bergumul dengan hal ini. Makanya dalam kitab Efesus dia katakan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat. Melawan roh-roh jahat di udara. Namun Wahyu 12 ayat 11 dia katakan, kita mengalahkan dia oleh darah anak domba, oleh pengakuan dosa, oleh perkataan kesaksian mereka, atau dengan kata lain bahasa Yunaninya marturia mereka. Jadi ada tulisan-tulisan para nabi untuk mengalahkannya. Iblis, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kita harus perhatikan ini pekerjaan setan. Cara menyelundupnya halus. Tetapi semua misinya adalah dusta semata-mata. Dia ingin menggelapkan sesuatu yang dia tahu terang. Coba perhatikan contoh kepada Hawa. Dia putar balik ceritanya. Dia katakan, bukankah Allah berfirman semua pohon yang di taman ini tidak boleh kamu makan? Dia putar balik cerita itu. Sebenarnya Tuhan berfirman, kecuali pohon yang di tengah, semua di taman ini kamu boleh makan, tapi pohon di tengah. Tapi dia katakan, bukankah Allah berfirman semua pohon tidak? Saudara lihat cara arah cara dia. Dia mulai menggunakan sifat keraguan, membangkitkan keraguan kita kepada Tuhan. Ini cara setan bekerja. Sistem pendusta, kata dusta di sini, salah satunya dia paling menang, dia selalu meningkatkan keraguan. Lihat saja kepada Yesus. Waktu Yesus pertama dicobai di padang gurun. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, dia sendiri mendengar suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya ku berkenan. Sampai di padang gurun, dia bilang sama Yesus, kalau memang kamu anak Allah, jadikan batu itu roti. Mana bisa? Dia tahu Yesus dalam keadaan 100% manusia yang sempurna. Manusia sepenuhnya. Tidak ada keilahian kepadanya. Dia tahu itu. Setan mengerti. Karena dia lihat sendiri memang Yesus memang jadi manusia 100%. Sekarang dia mau suruh manusia jadikan batu kepada roti. Lihat itu. Dengan mengatakan, kalau kamu anak Allah, coba buat itu. Apa yang dia buat? Dia mulai mengangkat keraguan. Dia pikir Yesus dalam keadaan lapar akan ragu terhadap tindakan Tuhan. Dan keraguan yang terakhir yang dia lakukan. Coba kamu melompat dari tebing ini. Kan malaikat nanti akan topang. Saudara lihat. Semua sistem yang dijalankan. Membangkitkan keraguan. Ini yang disebut dengan dusta. Di dalam buku ini, Gerakan Penipuan di Akhir Zaman, saya baca buku ini. Buku ini ada di mana-mana, yang ditulis oleh Jonathan D. James. Dia katakan begini, halaman 4. Tertipu adalah cukup buruk, apalagi tertipu dalam hal rohani. Dan ini pekerjaan setan. Dia tidak akan tipu. Ingat, dia tidak akan datang kepada kita sebagai setan. Pencuri tidak akan datang sebagai pencuri.
Kalau dia datang sebagai pencuri, ketahuan pencurinya, kita lari. Dia datang sebagai pembunuh, ketahuan pembunuhnya, kita lari. Dia datang sebagai setan, ketahuan setannya, kita lari. Makanya, dia tahu manusia cinta hal rohani, dia menyelinap di antara kerohanian. Jadi, tertipu paling buruk kalau dia dapat ditipu dalam hal rohani. Konsekuensinya lebih besar dan berlangsung sepanjang kekekalan. Kepalsuan itu hadir selalu berdampingan dengan kebenaran. Ada orang Kristen palsu, ada Injil palsu, ada pengajar-pengajar palsu, tanda-tanda dan mujizat palsu, kebenaran palsu, gereja palsu, dan Kristus palsu. Semua ini kepalsuan yang setan buat di antara kerohanian. Tujuan setan dari awal, dia ingin membuangkan hukum Allah, memalingkan pikiran kita dari hukum itu. Ini saya ambil dari satu buku yang berjudul Kemenangan Akhir, halaman 612, paragraf pertama. Nah, bagaimana dia bekerja? Ini pembahasan kita pada sore hari ini. Salah satu yang paling mujarab dan yang paling berhasil yang dilakukan setan selama ini untuk menawan setiap jiwa di dalam genggamannya, dia ajukan doktrin-doktrin yang berhubungan dengan spiritisme, yang salah satu yang kita kenal dengan okultisme. Okultisme itu anaknya spiritisme. Dia bilang di sini, okultisme berasal dari kata bahasa Latin yang artinya, bahasa Latin occult, artinya tersembunyi, rahasia, sial, celaka, gaib, gelap, misterius. Ini arti okultus. Tersembunyi, rahasia, sial, celaka, gaib, gelap, misterius. Contoh-contoh okultisme yang mungkin saudara punya atau pernah alami. Seperti ini, astrologi. Ini okultisme semua ya. Horoskop dan asromantik. Tidak heran orang-orang muda suka sekali perhatikan astrologi. Kamu bintang apa, James? Tanggal berapa? 20 Juli. Oh, Cancer. Oh, Cancer ini. Kalau bulan ini, supaya berhasil, gunakan baju biru. Tapi sudah sering saya gunakan biru, nggak pernah berhasil. Kalau orang muda, dia bilang, gunakan untuk bulan ini, untuk yang berbintang Leo. Pakai baju putih, maka kamu akan memiliki pacar yang baru. Orang-orang muda, mereka senang sekali baca-baca astrologi. Mereka tanpa sadar, ini adalah bagian dari okultis. Dan hal-hal ini berkembang di dalam agama-agama kekafiran. Agama-agama di luar agama Alkitab. Ada lagi penggunaan tongkat dan pendulu. Palmistry, meramal nasib dengan membaca tangan. Ini garis tangan. Satu kali ada teman saya, dia juga satu jurusan teologi, dia tangkap tangan saya. Tangan kiri, dia bilang, Jen, saya tidak pernah merasa seperti ini, tapi saya seperti rindu memegang tanganmu. Dia pegang tangan saya, dan dia ramal masa lalu saya. Dia tahu masa lalu saya. Saya kaget, beribu kaget. Dia baca, dia bilang, di umur ini sampai ini, kamu pernah buat ini ya? Saya bilang, betul. Dari umur ini sampai ini, betul. Waktu itu saya lupa 19 apa 20 tahun. Dan dia baca sesudah dia baca melalui tangan kiri saya masa lalu saya, dan itu benar semua, tidak ada yang meleset. Ketika dia baca masa depan saya, umur 21 sampai ini kamu akan buat ini, kamu akan buat ini. Begitu 27 tahun dia buang tangan saya. Saya bilang, kenapa? Saya melihat gelap. Saya pikir saya mau mati berarti 27 tahun nanti. Ketakutan saya pulang, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan ampuni saya berikan tangan saya kepada penyihir itu. Saudara bayangkan, padahal dia orang teologi ya, duduk di bangku dengan saya, sebangku dengan saya. Tapi akhirnya sekarang dia dipecat dari kependetaan. Saya datang ke sini, dia sudah dipecat dari kependetaan. Karena suka main ayam.
Saya bilang, terjawab semua doa saya. Kamu peramal sebenarnya. Saudara lihat itu, Tuhan tidak pernah senang dengan pekerjaan-pekerjaan ini. Meramal-ramal. Kartomansi, menggunakan kartu-kartu untuk melihat masa depan orang. Aeromansi, mengamati riak air. Kronomansi, melihat hari-hari. Geomansi, ini sama dengan orang Toraja. Kalau mau berdiri rumah, dia punya arah rumah harus menghadap timur. Tidak boleh. Jadi ada pengaturan-pengaturan tersendiri. Jendelanya harus menghadap kemana, toiletnya harus menghadap kemana. Dan bukan sedikit agama-agama kekafiran memegang sistem ini. Contoh Mami Lawrence Pasaribu, sudah meninggal. Diri sendirinya aja dia tidak dapat ramal. Tapi herannya banyak orang percaya atas segala apa yang diramalkan. Walaupun iya, ada yang terjadi. Karena memang betul, nanti kalau ada pertanyaan ini sebentar saya jawab sendiri. Sehubungan dengan mengapa kok ramalan mereka bisa berhasil, bisa dapat, sebenarnya ada jawabannya. Oke. Okultisme dalam Alkitab, perhatikan dalam kitab Yesaya. Jadi di zaman Perjanjian Lama, ini sudah ada, bukan nanti baru. Itu datang dari agama-agama Kanaan yang dipengaruhi yang datang dari agama-agama Babel. Agama-agama Mesopotamia. Jadi orang-orang Mesopotamia sebelum kenal Tuhan, mereka sebelum Abraham itu dipanggil ya, mereka itu mencari Tuhan dengan cara yang banyak cara mereka buat, dan setan terlibat langsung dengan mereka sampai akhirnya berkembang di zaman Yesaya. Banyak sekali dari sejarah Israel mereka murtad kepada Tuhan dan mengikuti ajaran-ajaran orang Kanaan yang memegang ajaran ini. Makanya dalam kitab Yesaya, Nabi Yesaya dia bilang begini, suku bangsa yang menyakitkan hatiku, ini firman Tuhan kepada Yesaya, senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa, membakar korban di atas batu-batu bata. Saudara, sekarang orang Kristen, mereka bakar korban persembahan-persembahan ke kuburan. Persis dengan apa yang mereka lakukan. Yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di atas gua-gua. Yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Jadi bayangkan orang-orang kafir dulu, ini orang-orang di luar orang Israel. Mereka kalau setiap hari raya tertentu, mereka duduk di kubur-kubur dan pesta. Saudara, saya tidak tahu kalau di Jakarta ini, tapi kalau di Manado udah parasa sekali. Setiap pisah tahun atau hari Natal, orang-orang muda itu semuanya dengan orang tua ada di pekuburan. Membawa pangi, makanan-makanan yang biasa dimakan di hari raya kita. Mereka bawa, makan di sana, anak-anak senang sekali bermain dan berbicara dengan kubur. Mereka pikir orang yang sudah mati mendengar apa yang mereka katakan. Waktu saya pergi ke kuburan opa saya, tante saya, dia bilang, hormat, itu opa. Jadi mesti bilang, selamat siang opa. Bayangkan saudara, jadi bodoh saya waktu itu. Menghormati orang mati. Tapi di masa itu mereka itu makan makanan pesta, daging babi. Malah sampai kuah-kuah daging najis, bukan hanya babi. Mungkin kalau saya bayangkan juga kalau najis dirujuk kepada Imamat 11, ada soa-soa, kadal di sana, ada macam-macam makanan yang Tuhan tidak pernah izinkan. Yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Dan perhatikan Tuhan bilang, semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Saudara bayangkan kalau saudara kena asap, pedih sekali itu hidung. Betul tidak? Hal ini Tuhan katakan, demikian saya melihat perbuatanmu sama seperti asap yang menusuk hidung saya, membuat saya sakit. Menyakiti hati Tuhan perbuatan okultisme ini. Dan Tuhan tidak pernah senang dengan hal itu. Di pasal 47 ayat 12 dia katakan begini.
Bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan, mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Mungkin katanya, artinya bisa ya, bisa jadi, bisa tidak. Makanya bukan sedikit orang-orang kalau mereka buat ramalan, betul jadi, kamu buat ini, pasti dapat ini, kamu pasti dapat berkat. Dan itu jadi, makanya Alkitab katakan, mungkin saja itu datang bantuan. Jadi jangan salah, kalau banyak orang yang mengikuti hukum okultis ini sistem ini, mereka banyak berhasil. Saya pribadi, sedikit saya bersaksi ya. Dulu saya pacaran dengan orang Cina. Pertama yang ditanya, tanggal lahir saya. Waktu ditanya tanggal lahir saya, besoknya orang tuanya jadi senang sekali sama saya. Tadi pertama saya datang, muka mereka jelek sekali. Tanya lagi, siapa dia? Gini. Tapi besoknya saya datang, disiapkan makanan enak, saudara. Semua keinginan saya mereka penuhi. Saya bingung kenapa mereka berubah dengan tiba-tiba. Terus mereka bilang, akhirnya saya tanya-tanya orang-orang Cina yang masih punya paham ini ya. Mereka periksa semua dan mereka bilang, kamu James hoki. Saya buka internet. Akhir-akhir tahun berapa ini saya buka internet, cara menghitung hoki dari tanggal lahir. Dan betul, saya dapati tanggal 20 Juli 81 itu hoki murni. Saya pantas pernah ada pacarku orang Cina 2 bulan tidak dikeluarkan dari rumah karena putus dengan saya. Hebat sekali okultisme punya cara kerja. Mereka pikir kalau dengan saya mereka akan berhasil. Akan banyak berkat karena dihitung dari sistem ini. Makanya dia bilang mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan. Betul. Mungkin, bisa jadi, bisa tidak. Tetapi orang yang, makanya sampai ukuran rumah jangan menghadap begini ya, ini membawa sial. Apalagi ada orang bilang, oh jangan hidup, jangan ambil rumah yang tusuk sate. Saya bingung, apa sih tusuk sate? Jadi saya tanya juga ada orang teman saya, apa maksud tusuk sate? Oh, tusuk sate itu rumahnya pas di depan pertigaan jalan. Dia nggak boleh. Oh, kenapa? Katanya nanti semua sial itu ke rumah kamu. Jadi nggak bagus. Saudara lihat itu okultisme punya sistem kerja. Seolah-olah berkat dan bukan berkat itu datang dari keadaan ini. Mereka mulai melupakan Tuhan. Ganti berkat itu dari Tuhan. Mereka bilang berkat itu dari letak rumahmu. Ganti berkat itu dari Tuhan. Dia katakan berkat itu dari tanggal lahirmu, James. Bayangkan. Makanya Tuhan katakan, engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Makanya orang okultisme terlalu banyak aturan. Jangan ini, jangan gitu. Orang-orang tua, kalau hamil, jangan lewat itu bawa jemuran. Nanti tali lingkar tali pusat itu adik. Dari mana semua ide ini? Saya ingat dulu oma opa juga kalau keluar harus kebas kaki 3 kali. Diajarkan kepada kami anak-anak. Kalau cecak berbunyi, jangan kamu keluar, ada apa-apa. Itu matang dalam pikiran kami. Saya besar dengan sistem ini. Ketika kita belajar firman Tuhan, tidak demikian. Malah Tuhan katakan banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang memiliki bintang-bintang dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Lihat itu. Setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Okultisme semua ini. Bintang Leo, apa yang akan terjadi di bulan Agustus. Bintang Cancer, apa yang akan terjadi. Saudara lihat pekerjaan ini. Sio apa sekarang? Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Demikianlah faedahnya bagimu dari tukang-tukang jampi itu yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala jurusan, tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau.
Tuhan akan bingungkan mereka. Tuhan akan menjadi musuh mereka. Orang yang percaya kepada okultisme, yang menggantungkan hidupnya kepada pemahaman-pemahaman ini, menjadi kekejian. Dia katakan, sama seperti asap yang masuk ke hidungku, menyakitkan hatiku. Tuhan tidak pernah senang apabila kita mengikuti ajaran okultis. Sekarang datang kepada spiritisme. Apa spiritisme itu? Dan spiritisme ini yang juga menjadi bagian kekuatan dari okultisme itu. Mari kita datang pada komentar Leroy Eswin Fromm dalam bukunya The Prophetic Faith and Our Father, volume 4, halaman 1238. Dia bilang begini, dua tema utama spiritisme. Yang pertama, orang yang sudah meninggal dapat berhubungan dengan kita. Makanya jangan heran kalau ke kubur, saya ingat sekali, kalau saya ke kubur oma, opa, kalau ada dengan tante, selalu mereka katakan, permisi, jaga bawa permisi. Jadi kalau lewat kubur orang, permisi om, tante, saya mau ke kubur opa saya. Kalau tidak, mereka katakan, nanti kamu James pulang sakit. Dan saudara, kalau kita percaya dengan hal itu, kita akan sakit betul. Kenapa? Karena anugerah Allah sudah diangkat dari kita. Jadi setan dengan semaunya, dia akan bermain di dalam segi pandang ini. Sehingga dia akan buat seolah-olah spiritisme ini betul-betul ada. Maksudnya betul-betul perlu dipercayai, perlu kita ikuti. Perlu kita ikuti. Yang kedua, ada harapan di kemudian bagi orang yang berdosa. Mengapa? Di kemudian hari ada harapan bagi orang berdosa. Artinya begini, kalau saudara mati saat ini, saya berbuat dosa. Begitu saya mati, saya akan memasuki ada yang disebut dengan gerbang api penyucian. Hampir semua ajaran-ajaran kekafiran mengajarkan sistem ini. Ada kesempatan kedua. Kenapa? Karena jiwa saya akan dituntun ke sana. Jadi, kalau kehidupan di kehidupan yang baru itu, saya bisa, saya sadar saya waktu masih hidup di dunia, saya sudah berbuat salah, saya begini-begini. Mungkin ada saudara pernah nggak lihat itu, jangankan film ya, gambar-gambar saja. Orang mati, tiba-tiba sudah ada malaikat pencabut nyawa di samping dengan catatan-catatannya. Saudara lihat, untuk menyatakan apa yang engkau lakukan sejak masa hidupmu. Dan malaikat-malaikat ini menentukan takdirmu. Semua doktrin ini datang dari satu ide, spiritisme. Jadi ada harapan di kemudian bagi orang yang berdosa. Ini tema utama dari spiritisme. Ensiklopedia Indonesia, volume 6, Van Hoof, Jakarta 84, halaman 3279. Dia bilang begini, spiritisme adalah kepercayaan akan adanya suatu kelanjutan hidup setelah kematian. Ada kelanjutan hidup setelah kematian. Hati-hati kita punya pemahaman ini. Itu bukan pemahaman Alkitab. Disertai kepercayaan bahwa orang yang sudah meninggal dalam berbagai keadaan tertentu dapat berhubungan dengan orang yang hidup di bumi. Saya ingat dulu, saya pernah sakit waktu kecil. Oma saya, dia bawa saya di rumah seorang oma, nenek-nenek, di Air Madidi. Dan nenek itu mulai cabut rambut saya. Dia tarik, tek, bunyi rambut saya, pek. Langsung dia bilang sama oma saya, bapak kamu itu bapak oma saya, artinya yang sudah meninggal. Dia menempati cucu kamu ini. Jadi bagaimana caranya supaya diobati? Dia mulai pakai bicara bahasa tonsea, sudah. Dia ngomong kepada saya seolah-olah opa saya yang sudah opa buyut saya yang sudah meninggal ada di dalam tubuh saya.
Dan dia mulai tatap saya dan dia ngomong pakai bahasa Tonsea. Dia bicara, kasihan, saya ngerti sedikit bahasa Tonsea ya. Dia ngomong begini, kasihan puyunmu, dia bilang. Nganape cucu ini, cucu kamu ini. Kasihan sekali dia. Kamu lebih baik pergi, kita kan sudah beda dunia. Dia ngomong seperti orang. Saudara bayangkan, tetapi inilah ajaran spiritisme itu. Di mana orang hidup bisa berhubungan dengan orang mati. Spiritisme modern itu timbul pertengahan abad 19 di Amerika Serikat. Ini pertama kali spiritisme modern muncul di Amerika Serikat. Siapa yang munculkan itu? Ini mereka. Keluarga Fox. Ini keluarga Fox ini yang memunculkan pertama di abad 19 yang disebut dengan spiritisme modern. Apa yang mereka lakukan? Ada ketuk di satu zaman dengan dia yang menulis buku ini, Ellen G. White namanya. Mereka hidup satu zaman. Jadi ketika spiritisme modern ini muncul bersamaan di zaman dia, dan dia tulis satu tulisan tanggal 24 Agustus 1850, dia bilang begini, saya melihat ketukan ajaib. Jadi disebutkan ini, keluarga Fox ini mereka mengadakan ketukan ajaib. Ketukan ajaib ini, jadi kalau mereka ketuk caranya, mereka kan punya rumah tinggi, jadi rumah papan. Mereka ketuk dari atas sambil mereka bertiga berpegangan tangan dan meminta kuasa supaya mereka bisa berhubungan dengan orang mati. Dan mereka ketuk di lantai kayu mereka. Kalau ada balasan dari bawah, sudah ada dia. Orang yang mereka panggil. Mungkin mereka panggil orang tua mereka, papa mereka, siapa saja yang sudah. Ini ketiga orang ini, mereka pertama kali yang membentuk ajaran ini. Dan mereka langsung mempraktekkan. Dan setan mendengar doa mereka. Makanya di dalam buku ini dia katakan, saya melihat bahwa ketukan ajaib adalah kuasa setan. Beberapa langsung dari dia, beberapa melalui agen-agennya. Banyak gereja dan dunia begitu terkurung di dalam kegelapan dan mengira ini adalah kuasa Allah. Karena ingat, keluarga Fox waktu itu, mereka ini orang gereja. Mereka ini bukan orang-orang yang bukan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Orang gereja. Saudara, kalau saudara ke Manado, saya belum banyak tahu di Jawa sini. Jadi saya mau bawa pengalaman yang Manado. Saudara pernah dengar Batu Pinabetengan? Kalau orang Manado semua di sini tahu itu Batu Pinabetengan. Iya enggak? Di Batu Pinabetengan itu sentral spiritisme. Saya mau buka-bukaan di sini. Kalau grup di sana yang disebut dengan grup Kristen, mereka sebut dengan grup Manguni. Pernah dengar ini? Manguni. Mereka selalu hampir setiap bulan mengadakan upacara di Batu Pinabetengan. Uniknya satu, saudara. Ada di sana seorang nenek, dan ini kesaksian teman saya, waktu dia ikut upacara ini. Dia bilang, pendeta saya bingung. Nenek ini melayang di atas batu sambil membaca Alkitab. Jadi saudara bayangkan tulisan ini, bagaimana pekerjaan setan, namun dia bersembunyi di balik kekristenan. Makanya seperti saya katakan tadi, setan tidak akan pernah datang sebagai setan. Dia akan menyelinap di antara rohani. Dia katakan banyak gereja dan dunia begitu terkurung dalam kegelapan dan mengira ini adalah kuasa Allah. Patutkah orang hidup mencari orang mati? Mereka telah meninggalkan Allah untuk hidup supaya berhubungan dengan orang mati yang tidak mengetahui apa-apa. Pengalaman saya waktu saya dibawa ke orang tua ini, ke nenek ini. Sesudah dia tarik-tarik rambut saya, dia berbicara pakai bahasa Tonsea. Selesai kita berobat, dia bilang, jangan dulu pulang, kita berdoa dulu. Dan dia berdoa, saudara. Mari kita berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan Yesus.
Jadi bagaimana orang tidak akan percaya kalau itu datang dari setan? Karena dia berdoa. Mereka juga menggunakan hal rohani untuk menipu orang lain. Dan oma saya percaya sekali. Saya bilang, Mami, saya panggil oma saya Mami, karena saya hidup lama dengan mereka. Mami, bukan ini setan. Dia bilang, kalau setan mana bisa berdoa? Karena konsep mereka pikir setan itu takut dengan doa, takut dengan Alkitab. Tapi saya berpikir, sedangkan Yesus aja digoda, masa dia cuma takut dengan doa? Apalagi doanya itu bukan doa memang orang setia. Ini penyembah setan, penyembah berhala. Kalau doa dari orang setia, mungkin setan lari. Tetapi kalau doa dari orang penyembah berhala, dia tidak akan lari. Spiritisme bersembunyi di balik itu. Perhatikan khotbah spiritisme pertama dalam Kejadian 3 ayat 4. Setan katakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kalau kamu mati, lihat ini gambar. Ini menjadi landasan utama dalam pemahaman spiritisme. Bahwa jiwa ini akan bangkit dari tubuh ini, dan jiwa ini akan melayang-layang. Makanya dia katakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini salah satu di tahun 99-2000. Bapak ini salah satu spiritisme modern. Dia mengajak ratusan orang bunuh diri massal karena mereka katakan, karena tubuh ini sudah jahat, jiwa ini harus dibebaskan. Ada yang sudah menjemput dan menanti kita. Dan dia mengadakan bunuh diri massal di Amerika. Mungkin saudara pernah dengar cerita ini. Mereka katakan ada UFO yang sudah menantikan mereka untuk bawa mereka ke dunia yang lain, untuk hidup senang. Jadi tinggalkan dunia ini yang sudah penuh dengan kejahatan. Dan mereka berpesta pora malam itu, dan minum racun bersamaan. Paginya, ratusan pemuda-pemudi meninggal di kamar hotel. Yang lain meninggal di pinggir pantai. Begitu hebat doktrin spiritisme ini. Tapi ingat pernyataan Yesus di dalam kitab Yohanes. Tujuan setan ingin membunuh kita. Tujuannya ingin membunuh manusia. Jadi bagaimana cara membunuh manusia yang paling efektif? Ciptakan spiritisme. Arthur Hill dalam Spiritisme Histori Fenomena, dia katakan begini, prinsip dasar spiritisme bahwa manusia bisa bertahan sesudah kematian fisik. Ada kehidupan sesudah fisik itu mati. Dan kadang-kadang di bawah kondisi yang belum sepenuhnya dimengerti, kita bisa berkomunikasi dengan mereka yang sudah mendahului kita. Sama prinsipnya, spiritisme. Ini salah satu pengalaman yang ada di Alkitab. Ketika Saul pergi kepada perempuan Endor itu untuk meminta bangkitkan Samuel. Bangkitkan, dia bukan minta tubuh Samuel bangkit, bukan. Jiwa Samuel dibangkitkan. Bayangkan itu. Mengapa? Karena paham ini yang dia pegang. Hal ini yang dia pegang. Bahwa jiwa ini ada hidup. Tubuh ini yang mati, tapi jiwa dia akan hidup. Makanya Saul pergi kepada wanita yang ada Endor, dia minta supaya jiwanya Samuel dibangkitkan. Dia ingin bertanya, apakah dia boleh berperang atau tidak. Peristiwa ini muncul di Alkitab dalam kisah 1 Samuel 28 ayat 1-25. Jadi masalah spiritisme sudah ada sejak dahulu. Imamat 19 ayat 31, Tuhan sendiri amarkan bagi orang Israel. Ketika mereka masuk tanah Kanaan, dia katakan, jangan kamu berpaling pada arwah atau kepada roh-roh peramal. Jangan pernah pergi kepada mereka. Jangan suka kita itu diramal. Saudara, kalau kita serahkan diri kita diramal, contoh. James, saya meramal kamu. Keluar dari pintu ini, kamu ditabrak mobil. Jangan pandang enteng itu, saudara. Kenapa? Ketika kita mulai serahkan hidup kita kepada setan, siap untuk ditentukan, ramal itu adalah penentuan setan bagi hidup kita. Kita sudah mengadakan kontrak dengan dia secara tidak langsung. Ketika dia katakan, kamu akan ditabrak mobil, Roh Kudus sudah tidak ada dengan kita sebenarnya.
Perlindungan ilahi yang diberikan kepada kita itu sudah diangkat. Karena kita sudah serahkan hidup kita kepada setan. Waktu kita keluar, memang ditabrak mobil betul itu. Dia akan siapkan mobil untuk tabrak kita. Demikian cara kerja setan. Jadi kalau sekali kita mengizinkan kehidupan kita diramal oleh mereka, ramalan itu akan berhasil. Karena kita sudah mengadakan kontrak dengan setan. Makanya Tuhan katakan, jangan kamu berpaling. Jangan pergi kepada mereka. Karena mengapa? Tuhan sendiri sudah tahu, Rohku tidak akan bersama dengan kamu. Kamu akan menjadi alat setan yang paling ampuh. Jangan kamu mencari mereka, dia katakan. Dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan dikatakan, aku Tuhan. Kenapa kamu mau cari tahu sesuatu dari mereka? Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi di depan. Aku adalah Allah yang merancangkan masa depan dengan penuh kebahagiaan, dengan kemakmuran. Ngapain mau cari spiritisme? Mau cari sang prama? Okultisme. Sementara Israel tinggal di Sitim, ini peristiwa yang dilakukan ketika pertama kali bangsa itu berzina dengan perempuan Moab. Kata berzina dengan perempuan Moab di dalam peristiwa bilangan 25 ini, yang akhirnya membangkitkan murka Tuhan, mereka berpasangan dengan Baal Peor. Saudara tahu bagaimana sistem penyembahan Baal Peor? Sampai Tuhan begitu murka kepada mereka. Itu dicatat dalam kitab Mazmur. Memakan korban sembelian bagi orang mati. Jadi sistem penyembahan Baal Peor adalah penyembahan kepada orang-orang mati. Itu yang sering kita buat menjadi kebiasaan. Kalau Natal, tahun baru ke kubur. Tuhan paling benci itu. Makanya sampai detik ini saya tidak pernah pergi ke kubur ayah saya. Karena peristiwa ini, peristiwa yang pernah terjadi di Israel yang memakan korban begitu banyak. Mereka mengadakan penyembahan di Baal Peor dengan makan korban di sana. Makan korban artinya mereka berpesta di situ. Tuhan tidak pernah senang dengan itu. Itu menyakiti hati Tuhan. Setan adalah musuh yang cerdik, tidak sukar bagi malaikat-malaikat jahat menyerupai diri mereka sebagai orang saleh. Lihat ini. Bukan sukar mereka menyamar jadi orang saleh. Menyamar menjadi orang-orang yang kita cintai. Yang sudah mati. Dia akan datang menyaru seperti ayah saya. Dan dia akan menipu saya. Padahal ayah saya sudah lama dikubur. Tapi dia datang menyerupai ayah saya seolah-olah dia bangkit dari kubur. Dengan pemahaman yang ada dalam pikiran saya. Bahwa orang mati jiwanya akan gentayangan. Dan dia datang menyerupai jiwa. Pernyataan-pernyataan ini akan menjadi lebih sering, perkembangan yang lebih mengejutkan dikelihatan apabila mendekati penghabisan dunia. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, hal ini akan lebih hebat. Itu yang akan terjadi. Mari kita lihat sebenarnya unsur utama di dalam penciptaan, supaya kita jangan tertipu dengan sistem spiritisme ini. Tuhan sudah katakan dalam Kejadian 2 ayat 7, bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, nafas hidup, itu menjadi jiwa yang hidup. Selesai. Kenapa saya bisa ada di depan saudara? Saya hidup. Karena ini disebut jiwa yang hidup. Hanya itu. Tidak ada rumus yang embel-embel di dalam cerita Kejadian pasal 2 ayat 7. Mari kita perhatikan satu persatu unsur ini. Di dalam bahasa Ibrani, jiwa itu adalah nefesh. Yang dijelaskan dalam bahasa Yunani suke. Seringkali kata nefesh ini diterjemahkan sebagai satu kepribadian. Ini ayat-ayatnya. Kejadian 14 ayat 21. Bilangan 5 ayat 6. Semua kata-kata nefesh itu dijelaskan secara, coba contoh. Mari kita buka Kejadian 14 ayat 21. Kejadian pasal 14 ayat 21. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah hartamu, ambillah untukmu harta benda itu. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku. Mari kita lihat, saya matikan dulu ini ya, saya mau buka dia punya
Alkitab bahasa Ibraninya. Boleh ya? Saya minta izin. Kita matikan dulu ini. Atau, aduh, minta maaf ini. Dia tidak bisa buka di sini. Oke. Di dalam, kembali saya screen aja. Saya tidak ambil langsung ayatnya. Coba lebih mudah lagi, Bilangan 5 ayat 6. Mungkin ada lebih mudah saya mau lihat di sini. Karena ini saya lihat di dalam bahasa Ibraninya. Ibrani 5 ayat 6. Dia katakan, berbicara pada orang Israel apabila seorang laki-laki atau perempuan melakukan suatu dosa terhadap sesama manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah. Dia katakan di sana, apabila seorang laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia. Kepribadian yang dijelaskan. Itu di dalam bahasa Ibrani dia taruh kata nefesh. Mazmur 3 ayat 3. Mazmur 3 ayat 3 juga demikian. Dia katakan di sana. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Berkata tentang aku. Kepribadian. Semua penjelasan ini di dalam bahasa Ibrani digunakan kata nefesh. Dia merujuk kepada pribadi tentang aku. Sama dengan suke yang diterjemahkan menjadi hidup, Matius 2 ayat 20, 6 ayat 25, 16 ayat 25. Artinya semua arti makna ini tidak ada berbentuk kekal. Jadi kalau saudara dan saya hidup, kita disebut dengan nefesh. Kita disebut dengan suke, atau kita adalah sesuatu yang hidup. Kita adalah orang-orang hidup. Itu maksud suke atau nefesh. Jadi kalau bilang jiwa, bukan kita mati dan ada kehidupan baru. Tidak, karena sifat nefesh dan suke bukan berbentuk kekal. Itu ada selama kita hidup. Dan berikut, kata ruah. Kata ruah yang kita sering bilang itu kata roh. Bahasa Ibrani ruah. Itu adalah prinsip hidup yang menghidupkan manusia. Sama seperti watak. Itu diterjemahkan watak dalam Yesaya 54 ayat 6. Diterjemahkan sifat tabiat Yeskiel 11 ayat 19. Tempat emosi 1 Samuel 1 ayat 15. Dalam bahasa Greka pneuma. Dalam keadaan suasana hati, sikap, perasaan. Ini semua. Jadi dengan artinya sendiri kita sudah melihat bahwa jiwa, tubuh, dan roh sebagai satu kesatuan hidup yang tidak dapat dipisahkan. Ruah adalah prinsip yang menghidupkan manusia. Ada watak, sifat, tabiat. Jadi kalau kita bisa berpikir, kita punya tabiat. Ini disebut roh. Ini disebut ruah. Dalam bahasa Yunani disebut pneuma. Kita ada punya suasana hati. Saya senang. Saya bisa berpikir. Saya punya perasaan tidak enak. Ini semua disebut roh. Makanya kalau kita baca Alkitab ada kata roh, ini kita harus kenal dengan kata karakter. Makanya dia katakan, inilah buah. Dari buah-buahnya lah engkau mengenal mereka. Buah apa? Buah roh. Dan dia katakan dalam kitab Galatia, inilah buah roh itu. Apa yang disebutkan di sana? Karakter. Lemah lembut, sukacita, tepat dengan kata pneuma. Satu perasaan. Jadi secara jasmani terdiri dari daging, darah, dan tulang. Itu tubuh. Tubuh kita terdiri daging, darah, dan tulang. Tidak dapat dipisahkan dari kehidupan yang memiliki keinginan dan emosi. Darah dan tulang ini dan daging tidak dapat dipisahkan dengan emosi. Kita punya emosi. Kita punya cara berpikir. Dan ini yang disebut dengan kesatuan hidup. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Yang dia sebutkan sebagai jiwa, tubuh, dan roh adalah satu kesatuan hidup yang tidak dapat dipisahkan. Makanya di dalam kitab Pengkhotbah 3 19 ayat 21. Pasal 3 ayat 19 sampai 21. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain
kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, kedua-duanya kembali kepada debu. Siapa yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Mengapa? Karena sistem kehidupan kita yang dijelaskan dalam kejadian pasal 2 tadi jelas. Kita ini yang mengandung makna hidup, hanya mengandung energi hidup yang diberikan Tuhan melalui tanah, dan kita menjadi satu jiwa yang hidup, sesuatu yang bisa hidup. Kalau kita mati, selesai semua. Tidak ada lagi masalah akan ada ke surga atau kemana. Lihat, pengkhotbah katakan, siapa yang mau tahu saudara mau kemana? Dia aja pengkhotbah, ini Salomo, di bawah inspirasi Roh Kudus dia tulis ini, bukan sembarangan. Dia yang memberitahukan keadaan manusia itu bagaimana. Mengapa kita harus berspekulasi bahwa kita sudah ke surga? Orang-orang mati yang mati itu sudah ke surga. Jangan berspekulasi. Kalau dia sudah ke surga, bayangkan siapa namanya? Sakeus. Waktu Yesus katakan, Sakeus, bangkitlah. Kalau saya jadi Sakeus, saya akan marah Yesus. Sudah enak saya di surga, kenapa kamu suruh saya turun? Jiwa saya kan sudah di surga. Kenapa dibangkitkan? Kalau dibangkitkan artinya turun lagi jiwanya. Tapi prinsip di dalam spiritisme sangat jelas untuk menarik manusia. Karena ingat, misi utama setan untuk membunuh manusia. Makanya dia iming-imingkan, kalau kamu mati, tidak usah takut. Kamu masih akan hidup lagi kok. Ini iming-iming yang dilakukan. Tanda-tanda mujizat palsu, Kristus palsu dalam buku ini. Buku ini bukan dari gereja Advent yang tulis ini. Dari luar. Dan perhatikan dia katakan Kristus palsu di situ. Setan sedang dilukiskan setan senang dilukiskan sebagai yang menggelikan atau yang menjijikkan. Rupanya jelek, setengah manusia dan setengah hewan. Ia senang namanya digunakan sebagai lelucon. Dia suka menggambarkan dirinya sebagai seperti ini. Setan senang sekali kalau saudara bilang, mengerikan, pocong, mengerikan. Setan Itali, saya ambil setan dari Indonesia, setan Itali, dan juga setan Amerika. Setan senang sekali menggambarkan wajahnya seperti ini. Karena kenapa? Ingat, dia seorang penipu. Kalau dia datang dalam rupa ini, otomatis saudara lari. Betul tidak? Bagaimana dia bisa berhasil menipu kita? Dia harus datang dalam rupa seperti Kristus. Dia harus datang seperti seorang saleh. Makanya sebelum semua ini terjadi, dia katakan lakon puncak dari drama penipuan setan, ia akan menyaru seperti Kristus. Ini dalam satu buku yang disebut dengan The Great Controversy, saya kutip. Dia katakan di sana, dia akan menyaru seperti Yesus. Dan selama ini dia telah tanamkan di dalam setiap imajinasi manusia, bahwa inilah Yesus itu. Seorang yang kelihatan baik sekali, lemah lembut. Saudara tahu siapa yang pertama kali menggambar wajah ini? Pernah tahu siapa yang pertama orang menggambar wajah ini? Melukis wajah ini? Ini orangnya. Leonardo da Vinci. Coba lihat wajah orang ini. Ini si Leonardo, ini gambar Yesus. Mirip nggak? Mirip apa tidak? Hanya bedanya Leonardo pakai topi, Yesus tidak. Sebenarnya dia sementara menggambar wajahnya untuk dipuja segala bangsa di dunia. Tetapi berabad-abad orang Kristen tertipu dengan sistem lukisan yang dia lakukan. Ini adalah salah satu, saya pikir dia datang dari inspirasi setan. Orang pertama yang menjadi bapak apa namanya? Saya lupa istilah perawat.
Dia orang pertama yang mutilasi manusia. Kalau tanpa dia tidak ada orang, tidak ada satu dokter yang tahu operasi. Dia orang pertama yang mengajarkan, yang mengetahui di mana letak jantung, di mana letak paru-paru, karena dia mutilasi manusia yang sudah meninggal. Di zaman dia tidak boleh ada orang yang bisa membelah mayat, tapi dia melawan sistem di saat itu. Makanya mereka bilang orang yang mental. Tapi dia seorang seniman. Salah satu seniman karyanya itu yang terkenal, apa namanya, Mona Lisa. Coba lihat Mona Lisa, cabut jenggotnya kalau nak mirip dia. Jadi makanya banyak komentar-komentar dalam sejarah. Mereka bilang, Mona Lisa itu tidak pernah ada. Dia melukis wajahnya sendiri, tapi dia buat dalam bentuk perempuan. Yang kedua, lukisan yang terkenal, gambar Yesus di dalam perjamuan. Dia gambar juga wajahnya, dan dari tolak ukur lukisan dia, muncul di seluruh dunia gambar Yesus seperti ini. Jadi setan mempersiapkan jauh sebelum peristiwa itu jadi. Spiritisme itu harus jadi. Dan dia akan menyatakan diri seperti Yesus. Makanya banyak orang, Yesus ada di sini, Yesus ada di sana. Padahal hanya gambar. Yang dulu di tahun 80, saya ingat tahun 90, di Manado sana, daerah apa namanya, ada tiba-tiba di gereja itu lelehan-lelehan air, percikan air akhirnya berbentuk gambar begini, dan banyak orang berbondong-bondong ke sana. Mereka katakan Yesus sudah di situ, diberkati tempat itu. Saudara bayangkan, di dalam buku The Seven General Council, The Second of Nicaea, yang ditulis oleh Menham, dalam introduction-nya, pendahuluannya, dia bilang begini, sebenarnya gambar-gambar Yesus itu, patung-patung, gambar-gambar pertama-tama diperkenalkan ke dalam gereja bukan untuk disembah. Itu cikal bakal gambar-gambar Yesus itu muncul. Karena ini bicara spiritisme ya. Di akhir zaman, setan akan gunakan sistem yang sama. Dia pelihara imajinasi manusia dalam kesalahan. Tapi untuk sebagai pengganti buku, untuk memberi petunjuk pada mereka yang tidak dapat membaca, untuk meningkatkan penyerahan. Jadi tadinya, gambar-gambar Yesus itu untuk membantu orang-orang yang tidak bisa membaca. Supaya mereka dapat memahami sepenuhnya makna rohaninya. Ini yang diputuskan di Konsili Nisea dulu. Membantu orang-orang Kristen yang tidak dapat membaca. Tapi akhirnya lama-kelamaan, berkembang pikiran ini. Mereka mulai menyembah relik-relik. Tadinya tidak puas dengan gambar, mereka bentuk patung. Akhirnya mereka mulai menyimpan itu menjadi relik dalam rumah. Saudara lihat, dia katakan, telah ditemukan bahwa patung-patung gambar-gambar yang diperkenalkan pada gereja itu lebih menggelapkan daripada menerangi pikiran orang-orang bodoh. Merendahkan gantinya meninggikan orang-orang berbakti. Ini kelemahan dari apa yang telah mereka lakukan dulu. Yang akhirnya berkembang sampai sekarang, dan setan ambil alih di situ. Dia masuk dalam peristiwa ini, dia menyelundupkan dirinya di antara kesucian. Makanya Yesaya pasal 65 ayat 6 dan 7. Dia katakan begini. Ini satu amaran. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam. Ini lanjutan dari Yesaya pasal 65 tadi yang kita baca. Tuhan katakan, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka. Atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung. Mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar dalam jumlah mereka. Jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Makanya, di pasal selanjutnya, dia lanjut. Dengarlah firman Tuhan. Hai kamu yang gentar pada firman-Nya, saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati nama-Ku. Baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya supaya kami melihat sukacita. Sebenarnya, Tuhan mengajak kita untuk melihat sukacita Tuhan. Untuk melihat dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang selama ini kemuliaan-Nya telah digantikan dengan spiritisme.
Tapi orang-orang yang menggantikannya satu hari kelak akan mendapat malu. Ini menjadi panggilan kita sore hari ini. Kiranya dengan pelajaran ini kita semua boleh lebih memahami dan lebih mencintai Yesus itu. Melihat pekerjaan tangannya yang mulia itu. Bahwa Allah sangat senang untuk melihat anak-anaknya bergantung kepadanya saja. Melihat kemuliaan dan sukacita Tuhan dari hari ke hari. Jangan kita gantikan kemuliaan Tuhan dengan hal-hal yang fana. Sebagai ayat terakhir yang mungkin boleh dibacakan di dalam Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 22 sampai 24. Sehubungan dengan spiritisme ini. Boleh dibacakan. Dan kita datang kepada tanya jawab. Roma pasal 1 ayat 22 sampai 24. Roma 1 ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka akan menggantikan kemuliaan Allah dengan hal-hal yang fana, yang cemar, sebagaimana yang dikembangkan oleh kaum spiritisme. Lebih khusus saat ini spiritisme modern. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.